Bapak gimana? Puji Tuhan, baik. Bu Yurika, gimana keadaan di sekolah? Baik Pak, cuma aduh sibuk banget Pak, karena mau menjelang ujian kan Pak. Ada pembelajaran tertulis, ada proyek, jadi lagi riuh Pak di sekolah. Tapi sudah persiapan dengan baik. Alhamdulillah udah pasti Pak. Dengar-dengar ini Bu Yurika ingin diobservasi ya? Betul Pak, saya pengen diobservasi Pak. Betul. Dengan tindakan kelas ya? Betul Pak. Baik. Nah sebelum observasi nanti, sebelum saya melakukan penelitian juga ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ya, sebagai pra-observasi. Baik Pak, siap. Nah pertanyaan pertama. Iya Pak. Nah kira-kira apa yang ingin dibantu untuk mengembangkan kompetensi? Saya ingin dibantu sama Pak Petrus untuk observasi saya di bagian kompetensi, memberikan pertanyaan berbobot. Kayak saya sepertinya masih agak kurang nih Pak untuk pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Jadi dikembangkan kompetensi untuk mengembangkan Pertanyaan yang betul. Kemudian yang kedua, kira-kira misalkan ingin diamati gitu ya di indikator bagian mana? Untuk indikatornya saya ingin Bapak mengamati saya di bagian menggali potensi diri. Jadi saya tuh kepengen bisa untuk menggali potensi seperti itu Pak. Menggali kompetensi. Menggali potensi siswa Pak. Betul Pak. Baik. Nah yang terakhir pertanyaan saya, apa harapan dari observasi yang akan kita lakukan bersama? Baik Pak, harapan saya nggak muluk-muluk Pak. Sesuai dengan kurikulum Merdeka Profil Pancasila, yang pertama adalah semoga saya bisa berpusat kepada murid. Kedua, dalam pembuatan RPP, selain saya sudah bisa berpusat kepada murid, saya juga bisa melakukan diferensiasi pembelajaran. Dan kemudian saya juga bisa menggali potensi anak-anak saya. Seperti itu kurang lebih Pak. Baik, menjadikan. Nah kira-kira nanti kita akan melakukan kapan untuk tindakan kelas? Baik Pak, karena ini kebetulan mau ujian ya Pak ya. Anak-anak juga lagi fokus sama ujian. Mungkin nanti di semester kedua ya Pak ya. Nanti untuk harinya dan jamnya setelah izin dari kepala sekolah, mungkin nanti saya akan segera menghubungi Pak Petrus. Mohon kesediaan Pak Petrus untuk menyediakan waktu buat mengobservasi saya. Semoga saya ke depannya bisa lebih baik lagi. Demikian Pak. Baik, nanti saya tunggu kabarnya. Nanti kami sediakan menghubungi saya dan saya siap untuk hadir di dalam. Terima kasih banyak Bapak. Selamat siang. Semoga terus menjadikan. Sama-sama. Ibu macam inilah. Itu Hey. Apa kabar anak-anak? Selamat pagi. Sehat? Sehat. Siapa yang nggak masuk kali ini? Kenapa Karin? Izin saya. Sudah ada beritanya? Sudah. Oke. Saya dulu ya. Gimana hari ini siapa yang sakit? Bahagia semua? Yes. Ada yang mau cerita sesuatu? Nah. Oke, yuk. Guys, hari ini kita belajar teks naratif. Yo, kira-kira siapa yang tahu apa itu teks naratif? Angkat tangan. Yes. Sarah gimana Sarah? Teks naratif kalau menurut aku tuh ya, teks yang berisi cerita atau kisah tapi nyata. Nah, terus dihadirkan dengan gaya bahasa yang menarik. Oke. Sudah tahu arti teks naratif? Kira-kira contohnya kayak gimana sih?
Siapa yang tahu? Ya, di mana Felis? Ada Fabel. Fabel. Oh, Mitos. ada legenda juga masuk. Legenda masuk. Sama cerita rakyat. Kita rakyat, ya kurang lebih seperti itu. Terus udah tahu apa itu teks naratif, apa itu contohnya. Kira-kira siapa yang tahu sih ciri-cirinya? Saya Ya, gimana, Yudes? yang pertama memiliki konfliknya, Ada konflik, oke. Apalagi lalu ada tokoh-tokohnya, ada tokoh-tokohnya. Tokoh-tokohnya ada yang apa nih? Antagonis sama protagonis, antagonis. Ada apa lagi? lalu memiliki waktu yang berurutan. Jadi ada alur waktunya. Oke, berarti sekarang kita belajar teks naratif. Yuk, sebelum kita belajar teks naratif, kemarin kita sudah bikin kelompok. Nah, sekarang diatur posisinya sesuai sama kelompoknya. Yuk, segera yuk. Guys, kamu udah lihat kan di buku kamu banyak contohnya? Oke, sekarang mari kita bikin kesepakatan kelas. Biar kamu bisa lebih paham materi ini, kira-kira kamu pahamnya dalam bentuk apa? Kita mau kayak apa nih biar kamu lebih paham? Ada ide nggak coba? Ya gimana Seri? Saya gimana kalau kita ngarang aja? Gimana kalau ngarang? Coba capek Bu. Nah, bagaimana? Buat pen? Enak sekali. Kira-kira ada ide lain? Ya gimana Catherine? Gimana kalau kita main drama aja sih? Main drama, bermain peran gimana teman-teman? Happy ya main dramanya? Oke, berarti sepakat nih kita untuk memahami materi ini kita bermain peran drama. Baik, kalau gitu kesepakatan yang kedua, pengennya di video ini rekam atau live? Gimana? Live. Nah, gimana coba? Gimana? Catherine? Action. Live aja, tapi nanti direkam biar ada dokumentasi buat kenang-kenangan. Jadi nanti live gitu ya? Gimana ya lain setuju enggak? Gitu aja? Berarti nanti per kelompok silakan nyari judulnya begitu masing-masing. Kemudian kamu nanti bisa diskusikan dialognya seperti apa, siapa yang berperan sebagai apa, seperti itu ya? Setuju gitu? Setuju. Happy semua? Happy. Oke, kalau gitu mulai sekarang ayo sok silakan per kelompoknya silakan tentuin mau judulnya apa, perannya apa, siapa yang seperti apa. Yuk silakan. Bebas sih. Iya.
waktunya sudah habis, sudah harus ganti mata pelajaran. Ditunggu ya nanti untuk dramanya. Kira-kira untuk dramanya butuh persiapannya berapa lama? 3 hari. Bagus, Pak. 3 hari. 3 hari. Gimana Roy? 2 minggu aja sih. 2 minggu aja, sepakat? Oke. Oke guys, untuk hari ini materinya berarti naratif. Saya akan merefleksi sekali lagi. Naratif teks itu sudah tahu tadi, sudah jelas semua. Dan kita sudah sepakat, kita membuatnya sebagai hasilnya adalah bermain drama. Sudah kesepakatan kelas ya? Kira-kira dengan pembelajaran seperti ini berpihak kepada kamu, kira-kira rasanya seperti apa? Senang. Bahagia ya? Oke. Baik, kalau begitu ditunggu ya hasilnya 2 minggu yang akan datang. Nanti kalau misalnya ada kendala silakan. Jangan sukar ke kantor, ketemu sama saya, kita konsultasi, oke? Selamat siang Bu Jerika. Selamat siang Pak Petrus. Oke, hari ini kita sudah selesai observasi. Alhamdulillah lega saya rasanya Pak Petrus selesai semuanya Pak Petrus. Rasa lega gitu. Banget Pak. Syukur, dan saya juga sudah melihat Ibu juga istilahnya sudah melaksanakan segala sesuatunya sesuai dengan perencanaan di awal. Alhamdulillah. Baik, nah di pasca observasi ini saya ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan hasil pengamatan saya Bu Jerika. Baik Bapak. Nah, yang pertama, ternyata Ibu itu sudah melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan yang ada di SPP. Itu analisis saya. Kemudian yang kedua, Ibu juga sudah mengelompokkan atau misalkan minat dan bakatnya mahasiswa dalam pembelajaran. Tahu anak-anak yang berpotensi, tahu potensi yang mana saja. Kemudian yang ketiga, Bu Jerika juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada anak, dan anak pun bisa menjawabnya dengan memberikan gagasan atau ide yang luar biasa. Ini sangat luar biasa Bu Jerika. Aduh, terima kasih Bapak. Nah, yang berikutnya Bu Jerika, Iya, Pak. kira-kira apa yang akan Ibu kembangkan? Oke, untuk tindak lanjutnya ya Bu ya, jujur terus terang Pak, kalau saya pribadi, bentar dulu. Baik Pak, untuk tindak lanjutnya ya Pak ya, jelas untuk rencana berikutnya setelah pasca observasi ini, saya akan terus mengembangkan diri saya akan terus berusaha untuk membuat MPP yang berdiferensiasi kepada murid seperti itu Pak. Dan mudah-mudahan nantinya Pak, saya juga mohon lagi kalau misalnya waktu saat saya ingin lagi untuk diobservasi kurang lebih seperti itu, Bapak mau bersedia membantu saya lagi. Gitu, Pak. Dengan senang hati saya selalu membantu. Iya Pak. Memimpin Bu Jerika. Iya Pak. Dan yang terakhir ya, semoga nanti dalam perubahan diri atau pengembangan diri dari Bu Jerika dapat terlaksana dengan baik. Ya. Baik. Semangat terus untuk menjadi agen perubahan dan pendidikan Bu Jerika. Baik Pak, terima kasih Bapak.